Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyaknya Kau perbuat di dalam
kasih setia di dalam hidupku. Kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat pemeliharaan-Mu, buat sukacita dan damai sejahtera yang kami peroleh. Tak berkesudahan. Percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, maupun mereka yang mendapatkan siaran live dari ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menjamah di nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami berdiri namun ini pujian bersinar. Haleluya. Amen.
Kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kuasa Terima salib. kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dengan darah Haleluya. kita kemudian hidup. Hanya oleh karena darah kita sehat dan kuasa ini. Darahmu dan darahku, darah semua orang percaya mengalir darah Kristus. Haleluya. Ada tempat yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di hati. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Katakan, ada tempat yang mulia, yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir
Terima kasih Bapa. Terima kasih Lord. Kami penuh kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami disempurnakan dalam kemuliaan Mu. Kami mengejar karunia nubuat-Mu. Penuhi kami semua jemaat Tuhan. Seluruh pengerjaan di tempat ini. Itulah yang mesti kerja. Haleluya. Sempurnakan kami Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman ini. Haleluya Tuhan. Hanya di pujian hadirat-Mu memenuhiku. Hanya saja. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak banyak kemuliaan. bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari-hari yang Tuhan terus memberikan. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Kami Tuhan menyembah dan memuji nama-Mu. Saat ini Tuhan beri kami telinga sebagai seorang anak yang mau duduk diam dan mendengarkan isi hati. Kami mau Tuhan Yesus, kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku. Haleluya Tuhan Yesus. Berfirman-Lah bagi kami semua. Tilik hati kami saat ini Tuhan.
berbicara lewat mulut bicara anak ini Tuhan. Sembunyikan anak-Mu ini di kaki salib-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkarya saat ini. Firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya katakan Amin. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya undang bangkit, kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan iman kita setiap hari itu. Yesus Kristus segalanya bagi kehidupan kita. Haleluya. Ganti setiap kataku dengan nama kita. Amin. Karena setiap yang kita ucapkan, kalau kita mendeklarasikan dalam nama kita, Amin. pasti itu akan terjadi. Yes. Jangan bilang untukku, sama seperti aku setiap hari Minggu selalu bilang Yesus Kristus segalanya baik kehidupan Diana. Kenapa? Karena Tuhan mau langsung to the point dalam diri kita. Yes. Dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama 3 kali ulang ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagi kita. Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, baik, mulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Sekali lagi. Yesus Kristus segalanya bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, baik, mulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Yesus Kristus segalanya bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, baik, mulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 5 ayat yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau kita mau baca semua bisa, tapi di sini saya mau ambil poin-poinnya saja, yaitu dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Sini saya akan baca untuk kita semua. Saya harap kita semua sudah mendapatkannya. Amin. Amin. Haleluya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ayat yang ke-5, di situ ada seorang yang sedang duduk. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan abu ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Saya di sini dengan tema kita tentang kuasa Tuhan, namun saya beri tema di sini tentang jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Mungkin kita bilang gimana cara kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita baca ayat ini, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, kita lihat di mana orang lumpuh ini tanpa disadarinya dia sudah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bilang ketika Yesus melihat orang itu, ayat yang 6b, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan Yesus. Jawaban sebenarnya harus kita jawab apa? Hanya kata mau. Amin. Amin. Kenapa harus orang lumpuh ini harus bilang, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam situ, di dalam kolam itu." Padahal Tuhan cuma bertanya, "Mau nggak engkau sembuh?" Yes. Amin. Itu yang terjadi, sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan bertanya, "Mau nggak?" Percaya nggak kalau kita udah dapat berkat? Kita hanya bilang, "Tuhan, gimana aku bisa percaya? Aku belum terima uangnya. Gimana aku bisa percaya? Masih banyak COVID yang ada di bangsa kami." Hello, Tuhan hanya bertanya, "Mau nggak engkau terima berkatnya?" Mau. Tuhan nggak tanya alasanmu apa. Yes. Tuhan nggak tanya problemmu saat ini apa. Yes. Itulah yang sering terjadi. Bahkan dalam tanda kutip sering aku dapati di orang-orang gereja. Dari siapa orang-orang gereja, bukan orang-orang percaya.
beda, harus beda. Amin. Amin. Sini kita lihat bahwa dia bilang, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku. Ketika air itu bergoncang, dengan kemampuan dia berbicara, dia langsung bilang, gimana sih, mana mungkin dia bisa tolong? Karena apa? Dia tidak kenal siapa yang berbicara dengan dia saat itu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Dan pada saat dia bilang, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara tahu apa yang dia lakukan saat itu? Dia mengharapkan pertolongan orang lain. Padahal dalam Yeremia bilang, orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang terkutuk. Nah, sekarang kita mau andalkan siapa? Tuhan. Yes, kita hanya perlu andalkan Tuhan. Yes. Apapun yang terjadi, jangan kita banyak, aduh gimana ya, bapakku belum kirim uang, aku belum dapat uang dari jualanku ya. Haleluya. Kalau kita masih berpikir seperti itu, kita tidak tahu Tuhan ada di depan kita. Amin. Karena mengapa banyak sekali orang sering membatasi kuasa Tuhan? Karena terus banyak pikiran di dalam dirinya. Dia lebih pintar daripada kuasa Tuhan. Padahal kuasa Tuhan itu ketika kita percaya itu sudah terjadi. Yes. Tidak perlu kita harus tulis alasan kita ini apa, alasan itu apa, sama seperti tadi lagu ya. Karena kuasa salibnya. Yes. Kita dimenangkan. Amin. Tanpa kita harus bayar. Ketika dia bilang orang itu dia bilang, maukah engkau sembuh? Apakah dia bilang harus bayar dulu? Atau harus kasih dia berlian, atau kasih dia perak, atau kasih dia perkenalan dengan orang-orang besar? No. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita semua di sini adalah kita semua orang yang sudah dimenangkan Tuhan. Amin. Tapi kita tidak percaya bahwa kita sudah dimenangkan Tuhan. Kita hanya tahu, ya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib cukup. Ada kesaksian sedikit tentang kuasa Tuhan. Haleluya. Aku itu kan di kantor berapa kali, 3 kali kecelakaan. Tapi satu hal yang aku dapat, pernah aku alami ketakutan. Aku tak percaya bahwa Tuhan itu dalam firman Tuhan bilang Tuhan gak pernah beri ketakutan. Yes. Sampai satu saat aku ke kantor, kalau ke kantor itu sering banget dengar lagu. Terus itu ada lagu yang sering dinyanyiin Andi Ambarita kalau nggak salah namanya. Aku langsung kena gitu loh. Kenapa anak Tuhan harus takut? Aku tak takut bukan dalam tanda kutip takut benar-benar. Aku takut ketika ada tikungan, aku takut tikung. Ketika ada tanjakan turun, aku takut. Karena yang pikiranku tuh karena pernah jatuh kayak gitu, pernah ditikung jatuh. Langsung aku bilang, Tuhan, aku adalah orang yang berani. Yes. Kita mau pemberani. Yes. Kenapa kita harus takut? Yes. Dan puji Tuhan banget. Itu bukan karena pikiranku, itu karena kuasa Tuhan berbicara dalam hidupku. Itu karena kuasa Tuhan memberikan aku pengertian lewat lagu. Saudara percaya nggak Tuhan itu bisa kasih siapa saja untuk berbicara sama kita? Yes. Mau lewat lagu atau mau lewat kita nonton YouTube, kita bisa diberkati loh. Yes. Bahkan kita senyum saja untuk orang lain yang sedang patah hati. Haleluya. Kita saja diberkati. Amin. 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 Haleluya. Kita kembali dalam firman Tuhan ini. Haleluya. Apa yang membuat kita sering membatasi kuasa Tuhan? Yang pertama adalah keraguan kita. Yes. Keraguan kita memberikan kita alasan. Oh itu nggak mungkin terjadi Tuhan. Apalagi ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh kepada orang lumpuh? Di ayat yang kesekian bilang bangunlah dan berjalanlah. Kalau dia tidak mengerti, dia pasti akan tetap duduk. Mana mungkin aku kan lumpuh. Contohnya ini ya. Kita menyuruh orang buta untuk mengambil duit, tapi dengan catatan duit 100.000. Kita simpan di situ ada 20, ada 100, ada 50, ada 10.000. Kalau kita tidak kasih tahu di mana tempat letaknya 100.000 itu, pasti dia mikir, gimana cara akunya tahu itu 100.000? Sama seperti orang lumpuh ini. Tuhan bilang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yes. Kalau dia masih ragu seperti ayat yang ke-7 tadi, dia masih ragu kepada Tuhan, dia masih memberi banyak alasan. Saya percaya dia tidak akan pernah berjalan. Yes. Yes. Maka di situ tidak akan terjadi mujizat Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Amen. Tetapi karena sekalipun kita ragu, Tuhan itu tidak datang sekali, saudara. Amin. Amin. Tuhan itu tidak datang sama kita, dia bicara, udahlah, setelah itu dia pergi, dia datang. Enggak. Aku selalu ingat firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun engkau tidak setia,
Tuhan itu tetap setia. Yes. Amin. Mau kita ninggalin Tuhan dimanapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena janji firman Tuhan apa? Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Mengapa? Apa hal yang membuat kita membatasi kuasa Tuhan? Yang pertama tadi, yaitu meragukan Tuhan dengan memberikan banyak alasan. Hal-hal yang membuat kita membatasi kuasa Tuhan juga bukan hanya sekedar ragu, tetapi ketidakpercayaan kita kepada Kristus. Kita merasa diri paling hebat, kita merasa diri paling tangguh, bahkan kita mengandalkan orang lain sama seperti orang lumpuh tadi. Sama seperti bahwa kita bilang, belum, sabar dulu Tuhan, duduk dulu. Ini biar aku yang berkarya. Oh, sampai tengah jalan, usahamu gak lancar, pekerjaanmu gak lancar, baru kau undang Tuhan. Padahal di Yakobus bilang, apapun yang kamu kerjakan, harus Tuhan turut campur tangan. Amin. Tapi seringkali manusia itu, dia membatasi kuasa Tuhan. Bisa saja ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan buat dia semakin besar. Karena Tuhan bilang apa? Dia akan membuat kita semakin besar. Itu bukan hanya sekedar stuck di tempat. Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kita tidak bisa melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Mungkin ketika kita, contohnya kita hampir mengalami kecelakaan, tapi tidak terjadi. Kalau saudara pikir bahwa itu karena kita jago bawa mobil, karena kita jago bawa motor, karena kita jago menyeberang, salah. Ketok kepalamu. Itu karena Tuhan. Amin. Sadari dirimu, setiap yang terjadi dalam dirimu bukan karena hidupmu, tetapi karena Tuhan dalam hidupmu. Yes. Kalau orang masih merasa aku loh, perlu diinjili orang seperti itu. Yang kedua, kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita tuh saudara percaya nggak? Ketika saudara keluar, contohnya satu keluarga keluar semua dari rumah pergi jalan-jalan. Sebelum jalan masih di atas mobil atau atas motor pikir, udah cabut semua colokan listrik belum? Khawatir gak itu? Udah cabut semua colokan listrik. Tadi ada yang colok kipas angin nggak? Tadi rice cooker udah dicabut belum sih? Kompor udah dimatiin belum? Itu pernah terjadi dalam hidupku. Dulu. Haleluya. Waktu itu ibadah di sini, ibadah hari Rabu. Aku baru selesai masak mie di bawah. Udah pertengahan penyembahan, tiba-tiba. Saudara tahu itu siapa? Iblis. Kompor di bawah belum dimatiin. Padahal udah aku yakin aku udah matiin kompornya, udah naik ke atas. Udah pertengahan lagu penyembahan, saudara. Tiba-tiba kompor di bawah udah mati. Padahal lagi penyembahan turun. Untuk cek, iblis itu suka kali ganggu orang. Kalau nggak kuat, pasti kekhawatiran itu ada. Makanya di sini dibilang kita bisa membatasi kuasa Tuhan dengan apa? Kekhawatiran kita yang amat besar. Kita khawatir makan apa ya besok? Tuhan bilang dalam Matius, cukup sehari. Yang kau pikir untuk besok. Besok ya punya rencana Tuhan. Kenapa aku nggak mengambil kata kesusahan? Karena di sini kita selalu belajar tidak ada susah dalam hidup kita. Amin. Kita selalu belajar bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Yang berikut yang membuat kita membatasi kuasa Tuhan, yaitu kita tidak percaya bahwa kita punya Allah yang hidup. Yang tadi yang pertama kita percaya kita kepada Tuhan, yang kedua tentang kekhawatiran kita yang sangat besar, yang ketiga tentang kita tidak percaya bahwa Tuhan itu hidup. Percaya nggak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati? Yes. Kalau dia bisa bangkit dari antara orang mati, kenapa kita tidak bisa percaya apa yang dia katakan dalam firman-Nya? Jangan percaya kata orang, percaya kata firman. Amin. Oh, kata orang kadang besar loh. Aku akan beri kamu 1 miliar kalau kamu datang ke gereja aku. Hello, datang gereja Tuhan karena mengalami Tuhan, bukan karena kita mau mendapat uang atau kita mau mendapat berkat, enggak. Kalau dulu pada zaman dahulu masih sekolah minggu ke gereja untuk apa? Dapat kedatangan pendeta. Itu yang sering kami lakukan. Waktu SMP, setiap hari Selasa itu kami pelajaran agama dan kita harus ke sekolah minggu atau ke gereja untuk bisa kasih tanda tangan pendeta. Kalau enggak, tangan kita dimasukin pulpen, diampit gini, pasti sakit. Dan seringkali aku ke gereja itu
Tunggu sampai kayak doa syafaat. Dulu doa syafaat di gereja Gemit itu ya lumayan lah. Sampai doa syafaat dulu baru masuk. Habis doa syafaat langsung terima berkat, suruh pendeta tanda tangan. Apapun yang pendeta bicarakan, nggak perlu kita dengar. Kita hanya butuh tanda tangan. Itu pada zaman sekolah minggu. Belum benar-benar kenal Tuhan. Dan di sini saya mau bilang poin yang kedua dari jangan membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, yaitu Tuhan tetap menolong hidup kita. Dalam ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Apakah pada saat tadi seperti yang saya bilang, Tuhan itu hanya memberikan pertanyaan hanya sekali? Enggak. Di ayat ini, ayat 5 sampai ayat 9, 2 kali Tuhan menyuruh dia. Dua kali Tuhan berkata kepada dia. Yang kedua, apakah orang itu masih tidak yakin? Saudara, saya mau bilang, ketika dia bangun, dia angkat tilamnya, dia belum tahu siapa Tuhan itu. Ayat 13 dibilang seperti ini. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang. Ketika orang-orang Yahudi bertanya, kenapa engkau mengangkat tilammu? Padahal saat itu dia telah berjalan. Orang-orang Yahudi, herannya aku, kenapa mereka tidak berkata bahwa, wow, kamu udah sembuh, kamu bisa berjalan. Tetapi yang mereka pertanyakan apa? Pada hari Sabat jangan mengangkat tilammu. Mereka tidak melihat mujizat. Karena apa? Kalau kita hanya memandang dengan mata jasmani kita tidak memandang dengan mata rohani kita, mujizat ini saat ini terjadi di depan matamu hanya biasa bagimu. Kenapa? Kita hanya pandang dengan mata jasmani kita tidak pandang dengan mata rohani. Mata rohani kita melihat bahwa sekecil apapun itu, mujizat itu terjadi. Amin. Kalau kita percaya, jangan ragu, mujizat itu setiap hari terjadi dalam hidup kita. Contohnya, ketika malam tidur enak, mimpi, masih bangun, bersyukur nggak? Bersyukur banget. Ada loh orang lain bangun tidur sama seperti dia tidur. Maaf kata seperti saudara-saudara kita di rumah sakit. Kita masih sehat sampai saat ini tanpa perlu adanya kita beli nafas, kita beli udara untuk kita bernafas, enggak. Kita masih bisa bernafas dengan gratis. Itu mujizat Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Apanya kita hebat ini? Tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Amin. Dalam Yohanes, kita buka dalam Yohanes 4 ayat 50. Saya baca buat saudara-saudara dan kita semua. Di sini dibilang seperti ini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataannya yang dikatakan Yesus kepadanya. Ini tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ketika dia datang, dia tinggalkan anaknya di rumah. Tuhan Yesus bilang, pergilah, anakmu masih hidup. Pada saat itu dia pergi benar-benar. Ketika dia baru di pertengahan jalan, hambanya udah datang. Anak itu udah sembuh, udah hidup, udah bangkit. Kalau dia tidak percaya, dia bilang, Tuhan, aku mau Tuhan ikut. Aku mau Tuhan ikut aku untuk menyembuhkan anakku. Sering terjadi kita memaksakan Tuhan ikut kehendak kita. Sampai kita sadari, Tuhan, aku mau dia. Oh Tuhan, aku cinta banget sama dia, aku mau dia. Jadikan dia pasangan hidupku. Kalau Tuhan bilang bukan kehendakku, anak, tunggu dulu. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup seorang saya. Dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18, kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Ini masih di era perjanjian lama. Tetapi ingat, jangan pernah batasi kuasa Tuhan dalam hidupmu, dan kamu menjadi orang-orang yang punya iman tanpa goyah. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Daniel. Betul, ayat 18-nya. Haleluya. Bentar ya saudara-saudaraku. Di sini ayat yang ke-18 dibilang seperti ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan itu. Saudara, ketika kita sudah diancam, ketika kita sudah terancam benar-benar, ada pisau atau ada pistol di kepala kita, mereka bilang kayak gini, coba kau hianati Tuhan Yesus.
apa yang ada di dalam pilihan kita. Kalau kita ketakutan, yang kita dapat katakan kepada orang itu, ya saya bisa mengkhianati Tuhanku. Tetapi ketika kita tetap percaya dan kita tetap beriman kepada Tuhan, sama seperti Daniel katakan, sekalipun kalau Tuhan kami tidak menolong kami, kami pun tidak akan menyembah patung itu. Yes. Karena apa? Karena mereka tahu Tuhan itu mungkin tidak mungkin tidak menolong mereka. Yes. Kuasa Tuhan nyata ketika mereka dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. 3 orang yang turun, terlihatnya 4 orang. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan bilang aku sendirian. Hello, ada Tuhan dalam hidupmu. Anak-anak Tuhan tidak pernah mengatakan dalam dirinya, aku sendirian, aku galau. Hancurkan itu dalam pikiranmu. Karena hidupmu bersama dengan Tuhan. Yes. Biarlah hidup kita mengalami kuasa Tuhan setiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ini bukan pengajaran yang mau saya ajarkan, tetapi ini yang saya mau katakan kepada kita semua. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau lihat kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita tanpa kita pandang dengan mata jasmani kita, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 bagaimana Rasul Paulus di dalam penjara pada saat itu mereka hanya berdoa dan menyembah Tuhan. Akhirnya apa? Gempa bumi terjadi. Kuasa Tuhan itu, kalau kita ikut Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan. Yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu kita katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan kita hanya mengatakan, tetapi iman di dalam diri kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 sangat jelas mengatakan kepada kita. Dan setiap hari Minggu kita selalu memperkatakan itu. Bahkan aku, karena lihat keluarga Bapak Gembala pun nempel di cermin, aku pun lakukan nempel di cermin dan tiap hari aku perkatakan. Tidak ada yang mustahil bagi keluarga kita, tidak ada yang mustahil bagi hidup kita. Bahkan untuk pekerjaan kita tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Karena apa? Tuhan bilang kita tidak menjadi hamba, kita menjadi anak. Anak itu bukan hanya di dalam keluarga, baik kita di kantor kita menjadi anak. Wow, kalau kita sudah dianggap sebagai anak, saudara, percayalah bahwa engkau bukan hamba. Harus dibedakan budak dan anak. Budak disuruh-suruh, anak hanya memerintah. Amin. Kita anaknya Tuhan, kita bukan budaknya Tuhan. Yang ketiga, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Markus 5 ayat 28 sampai 29. Kita baca sebentar ayat ini. Markus 5 ayat 28 sampai 29. Markus 5 ayat 28 sampai 29. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan penyakit dari penyakitnya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang penyakit pendarahan. Pada saat itu apakah Tuhan menjamah dia? Enggak. Orang itu yang menjamah juga Tuhan. Gadis pendarahan itu yang menjamah juga Tuhan. Saat ini saya mau bilang kepada kita semua, tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan di pelataran. Tinggal masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena apa? Di situ kita akan melihat bagaimana hal-hal yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Semuanya akan baru. Kita bukan lagi menjadi orang yang hanya tinggal di pelataran, hanya mendengarkan orang di dalam ruang Maha Kudus berbicara, tetapi kita alami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, saudara-saudara. Ketika Tuhan sanggup membangkitkan orang mati, ketika Tuhan sanggup menyembuhkan orang lumpuh, ketika Tuhan sanggup menyembuhkan orang buta, ketika Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang kerasukan, kuasa itu Tuhan yang ada saat ini pada hidup kita. Amin. Karena apa? Ketika Tuhan disalibkan, gempa bumi terjadi. Itu bukan karena apa? Itu karena kekuatan supranatural, kuasa supranatural. Itu juga yang ada saat ini pada diri kita, saudara. Pakai kuasa itu, baik kuasa perkataan, mungkin dalam diri kita Tuhan kasih anugerah untuk menyembuhkan orang. Pakai itu, jangan tinggalkan dia. Karena kuasa Tuhan itu kita tidak mau batasi dalam diri kita doang. Kita mau menyebarkan ke seluruh dunia agar orang-orang melihat bahwa kita punya Tuhan Allah yang hebat. Amin. Dalam firman Tuhan hari ini, saya mau bilang kepada kita untuk terus berada dalam jalurnya Tuhan. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan bilang apa? Dia mau berkarya dalam hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Percayalah jika saat ini mungkin
orang tua kita yang belum mengenal Tuhan, jangan putus-putus berhenti berdoa. Kuasa Tuhan itu terjadi dalam doa juga. Kata firman, doa mengubah segalanya. Tetap percaya sama Tuhan, lakukan sesuai dengan kemauan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, dan kita lihat, kita akan memandang dengan mata rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, haleluya. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, saudara, kita sudah terima firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita anggap itu luar biasa, menjadi luar biasa bagi kita. Kalau kita anggap itu murahan, menjadi biasa. Saudara, mic ini untuk pengeras suara. Tapi kalau kita anggap enteng, bisa jadi untuk ulekan. Ulek ya? Betul ya? Piring kalau itu berharga, kita taruh di tempat di lemari. Cuman sekali setahun dibuka, disediakan untuk tamu khusus. Tapi kalau piring yang tidak berharga, kita kasih jadi tempat makanan kucing. Kita mau pandang bagaimana? Kalau kita anggap firman Tuhan itu luar biasa, maka itu menjadi luar biasa. Haleluya. Nah, ini tadi firman Tuhan bagian yang pertama. Ini dalam bentuk reli doa. Tapi kali ini saudara, saya pengen saudara akan sepakat dengan saya. Katakan sepakat. Sepakat. Katakan sepakat. Sepakat. Saudara, waktu saudara berdoa sendiri, Tuhan mendengarkan doamu. Tetapi waktu engkau berdoa sepakat bersama-sama, maka engkau mengalami pertolongan Tuhan berlipat ganda. Katakan berlipat ganda. Alkitab berkata satu orang bisa mengalahkan 1000 masalah, 1000 pergumulan. Tetapi kalau 2 orang, halo? 10.000. Jadi pada waktu kita berdoa sepakat, maka kita sedang melipat gandakan kekuatan, melipat gandakan kemampuan. Tema di bulan Oktober ini, kuasa Tuhan nyata atasku. Itu sebabnya saya pengen kita berdoa. Nanti sebentar saya akan menyampaikan perenungan dan tapi saya mau mengajak saudara berdoa dulu. Sepakat dengan saya. Saya mendoakan saudara, tapi saya rindu saudara bersepakat dengan saya untuk situasi saudara, untuk kondisimu. Bagi Tuhan? Bagi Tuhan? Oke. Baik, saya pengen ditampilkan sebentar ini yang tadi. Oke. Saudara, saya mau mengajak kita untuk memperkatakan. Jadi di dalam doa kita maupun dalam perkataan-perkataan kita setiap hari mengatakan begini, dalam nama Yesus kuasa Tuhan nyata atasku. Kenapa saya menggunakan kata nyata di situ? Saya berdoa supaya benar-benar kuasa Tuhan bukan cuma sebatas perenungan. Saya berdoa sepakat dengan saya. Mari kita mendoakan untuk situasimu, keadaanmu. Katakan kepada Tuhan, berkatakan kepada diri kita, ucapkan dalam nama Yesus, kuasa Tuhan itu jelas dalam hidupku. Kuasa Tuhan itu terlihat dalam hidupku. Kuasa Tuhan hidup di dalam hidupku. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Kuasa Tuhan itu membuat nyata terjadi tanda ajaib dan mujizat. Pada waktu saya mengucapkan ini, sengaja saya tampilkan ini di depan saudara supaya saudara ikut dengan saya memperkatakan untuk situasimu. Kenapa saya pakai kata ku di situ supaya saudara langsung aplikasikan kepada dirimu. Jadi pada waktu saya memperkatakan berdoa, saat ini juga saya sedang berdoa, roh saya sedang berdoa. Saudara harus berkatakan, kuasa Tuhan harus nyata dalam hidupku. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata dalam hidupku. Ucapkan bersama-sama dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan jelas terlihat dalam hidupku, hidup dan bekerja di dalamku. Kuasa Tuhan membuat tanda dan ajaib, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku. Kuasa Tuhan membuat aku maju dan meningkat di dalam Tuhan. Soal pujian bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mau mengajak saudara di bagian ini selanjutnya berdoa. Pada waktu saudara berdoa, perhatikan, kita perlu berdoa berdasarkan doa pernyataan. Katakan pernyataan. Saya pengen kita berdiri bersama-sama. Next,
Saya pengen saudara berdiri sama-sama dengan saya dalam suasana doa seperti ini. Waktu saudara di kehidupan setiap hari, deklarasikan. Deklarasikan, ucapkan, nyatakan. Jadi perkataannya begini, dalam nama Yesus, aku dilahirkan oleh Roh Kudus. Saudara sudah dilahirkan oleh Roh Kudus ke dalam Kristus. Katakan amin. Jadi selalu berkatakan, aku deklarasikan, aku nyatakan, aku perkatakan, dalam nama Yesus, aku dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Woi, ngomong. Ayo, saya sedang berdoa. Halo, mari ucapkan bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, aku dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus memenuhi hidupku. Dalam nama Yesus, aku bergerak dalam pengurapan baru Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, hidupku penuh kuasa, penuh kebenaran Kristus. Haleluya! Ini harus dideklarasikan, harus dinyatakan, harus menjadi nyata. Kuasa Tuhan itu harus terlihat dalam hidupmu. Amin. Tapi kemudian ingat saudara, pada waktu kita berdoa seperti ini, setiap hari, harus setiap hari kita memperkatakan sedang peperangan rohani. Saudara, pada waktu kita lahir baru, secepat itu segera kita itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melawan kuasa kegelapan. Tapi kabar baiknya, kita bukan sedang merebut kemenangan, kita sudah memiliki kemenangan. Haleluya. Tidak ada setan yang bisa menghancurkan hidupmu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menggagalkan hidupmu. Itu sebabnya berdiri di hadapan Tuhan, bahkan perintahkan kepada roh jahat. Berkatakan begini saudara, dalam nama Yesus, aku hancurkan setiap strategi pekerjaan iblis yang mengganggu seluruh hidupku. Di dalam nama Yesus. Peperangan saudara, ini peperangan melawan kuasa kegelapan. Efesus pasal 6 mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Musuh kita bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan orang tuamu. Musuhmu kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan hidupmu adalah kuasa kegelapan yang membuat keluarga berantakan. Itu bukan kehendakmu, itu bukan dari Tuhan, itu kuasa setan. Sebabnya jangan salah musuh. Perintahkan, hancurkan kuasa kegelapan, strateginya, pekerjaannya, hasil-hasil karyanya, alat-alat yang dia gunakan harus dilawan. Mari perkatakan dalam nama Yesus, aku membakar dengan api Roh Kudus semua pekerjaan setan, alat-alat setan, hasil karya dari iblis, setan-setan, roh jahat dan kuasa kegelapan yang mengganggu seluruh hidupku. Di dalam nama Yesus, terbakar semua pekerjaan setan, dibakar, fire, di dalam nama Yesus. Tuhan, aku perintahkan dalam nama Yesus, aku perintahkan sekarang juga, iblis, setan-setan, roh jahat, kuasa kegelapan yang mengganggu seluruh hidupku, keluar dari hidupku, pergi, jangan balik lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, yang berikut saudara, kita sedang ada di dalam kalau iblis itu dia sebenarnya malaikat yang jatuh. Jadi sebenarnya otoritas Tuhan berikan kepada kita untuk melawan kuasa kegelapan. Tapi kalau saudara baca dalam Ibrani pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang ditaruh Tuhan untuk melayani kita. Itu sebabnya sifatnya kita memerintah malaikat. Terhadap kuasa kegelapan, malaikat kuasa kegelapan ini kita sifatnya juga perintah. Hal yang sama kepada malaikat surga, sifatnya juga perintah. Jadi kita mengaktifkan pelayanan malaikat, mengaktifkan peran malaikat. Ini supranatural, tak terlihat. Petrus ketika dia didatangi oleh malaikat, Tuhan bicara melalui malaikat. Petrus, ada nanti orang datang kepadamu, mereka mencari. Ada seorang yang sedang mencari engkau dan dia menyuruh 3 orang datang kepadamu. Tahukah saudara siapa itu? Cornelius. Rupanya Cornelius di tempat yang lain, dia menerima penglihatan, malaikat datang kepadanya dan berkata, Cornelius, doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Malaikat yang datang, itu pelayanan malaikat. Saudara, pelayanan malaikatlah yang diaktifkan, yang membuat Tuhan bawa orang yang tepat kepada saudara. Amin. Amin, saudara. Tuhan wariskan di jalanmu orang-orang yang tepat
untuk memenuhi tujuan Tuhan atas hidup. Ini sebabnya perintahkan malaikat. Halo? Mari ucapkan dengan saya dalam nama Yesus. Aku perintahkan malaikat-malaikat Tuhan bekerja sekarang juga di seluruh bagian hidupku. Dalam nama Yesus aku perintahkan malaikat-malaikat Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling hidupku. Malaikat-malaikat Tuhan mengalirkan kuasa Tuhan menjadi nyata atas hidupku. Dalam nama Yesus aku perintahkan malaikat-malaikat Tuhan membuat kemajuan dan peningkatan terjadi di hidupku. Haleluya. Selanjutnya saya pengen saudara sepakat dengan saya berdoa menyatakan kuasa Tuhan. Ini doa berkat sebenarnya. Ini pernyataan berkat. Perkatakan bersama dengan saya dalam nama Yesus. Aku dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus aktif dalam hidupku. Dalam nama Yesus, dua-dua Roh Kudus menjadi nyata di hidupku. Dalam nama Yesus, kemuliaan Kristus ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku mati dan meninggal di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Yang terakhir di bagian doa bersama ini, saya pengen di bagian terakhir sama-sama katakan sekali lagi seperti Saudari Diana sampaikan. Next yang selanjutnya. Haleluya. Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Kita akan berkatakan ini sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Haleluya. Suara lebih kencang. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Nah, ini kali ini saya mau sampaikan satu perenungan sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ini jam berapa sekarang? Supaya saya tidak. Oke. Baik. Tema bulan Oktober ini adalah kuasa Tuhan yang atas hidupku. Artinya begini saudara, itu harus terlihat. Katakan terlihat. Terlihat. Nyata-nyata. Nyata. Amin. Bukan cuma sekedar perenungan, tapi perenungan itu penting. Oke. Saya mau mengajak saudara untuk lihat lagi. Kali ini saya pengen ambil dari apa yang Saudari Diana sampaikan tadi dari Yohanes pasal 5. Tapi saudara, ini perenungan saya sebelum saya membawa kepada saudara apa yang inti mau saya sampaikan. Kita harus sadar bahwa kita itu menerima anugerah. Katakan menerima anugerah. Engkau adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak sedang cari-cari alasan untuk menghukum engkau. Ada orang bersaksi begini, aduh saya bersyukur sekali oleh karena Tuhan membuat saya kuat iman melalui penyakit. Bapak mana yang memberikan penyakit? Siapa yang mengatakan engkau telanjang? Tuhan bilang begitu kepada Adam dan Hawa. Begitu. Bapak mana demi menguji nyali anaknya, dia taruh di rel kereta api ini, dan kereta api datang dengan kekuatan cepat luar biasa. Bapak mana yang tega melakukan itu kepada anaknya demi menguji nyali, demi menguji hati? Gak ada. Betul? Ada orang yang mengatakan, puji Tuhan saya diberkati dengan penyakit ini sudah 5 tahun. Kita bisa memberikan apa yang ada pada kita. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak ada pada kita. Kalau tidak ada penyakit di dalam Tuhan, mana mungkin dia berikan? Saya tanya, apakah di dalam Tuhan ada penyakit? Tidak ada. Kadang-kala penyakit itu datang karena kesalahan kita. Karena juga kita tidak mempercayai bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Tapi Bapa di surga tidak memberikan apa yang tidak ada padanya. Tidak ada penyakit, dia tidak berikan. Sama seperti saudara, tidak ada padamu, tidak bisa engkau berikan. Tapi kalau engkau punya, engkau bisa memberikan. Amin saudara. Nah sekarang saya ingin saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 5 tadi. Perhatikan bahwa orang ini, orang yang 38 tahun menderita lumpuh. Bayangkan 38 tahun. Masa tidak ada satu orang pun yang tolong dia? Ya selama-lamanya dia bisa ngesot lah. Betul kan? Saudara butuh 1 tahun nggak untuk ngesot dari tempat dari umpama jarak 1 meter? Nggak perlu. 1 hari itu ngesot guling begitu pasti masuk. Tinggal tunggu besok momennya datang, tinggal plak masuk, betul ya? Tapi coba
coba bayangkan, 38 tahun tidak ada orang yang membawa dia masuk ke kolam itu. Ada apa? Komunikasinya juga tidak bagus. Dia juga mungkin karena faktor rasa rendah dirinya mempengaruhi hidupnya, jadi hubungannya dengan sesama jadi tidak bagus. Masa 38 tahun tidak ada yang bawa cebungkan dia di situ. Orang baik pasti akan bilang begini, kasihan bapak ibu ya, udahlah kita cebungin. Tapi kalau orang udah kesel, biarin dia, rasain. Tapi anugerah Tuhan mengalir atas hidup saudara. Ini masih perwahyuan. Perhatikan ya, saya senang merenungkan tentang kasih karunia. Bahkan ada orang yang sudah sampai mengatakan kepada saya, Bapak kasih karunia terus, kasih karunia terus. Oke, start dari kasih karunia Tuhan, karena engkau adalah orang yang dikasih Tuhan. Amin. Tapi di sini saudara, perenungan ini saya mau ajak saudara bukan di posisi orang lumpuh. Saudara di posisi mana? Engkau adalah di posisi Tuhan. Engkau ada di dalam Kristus. Halo? Amin. Engkau di dalam Kristus. Jadi kalau baca ayat ini, saudara renungkan bahwa betul kita seperti orang lumpuh ini, bahwa kita ini butuh anugerah. Kita tidak boleh membatasi kasih Tuhan seperti hamba Tuhan yang sampaikan tadi. Tapi kali ini bukan membatalkan apa yang sudah disampaikan, tapi saya mau mengajak saudara kepada perenungan yang lebih. Perenungan yang dimana kita adalah Kristus bagi orang lain. Amin. Nah, sekarang perhatikan, bagaimana supaya itu nyata? Ketika Kristus datang kepada orang lumpuh itu, dia rilis. Dia menantang. Kenapa dia bertanya? Maukah engkau? Dia menantang kemauan. Saya mau ajak saudara perhatikan, engkau adalah orang yang berkuasa. Tadi disampaikan jangan batasi kuasa Tuhan, tapi saya juga menyampaikan jangan batasi kuasamu. Jangan batasi karuniamu. Kenapa? Karena engkau adalah Kristus bagi orang lain. Engkau adalah jawaban bagi orang lain. Haleluya. Jadi ketika engkau mengambil posisi sebagai pribadi Kristus, kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Ingat, ketika kita berjumpa seperti Yesus berjumpa dengan orang lumpuh, tempatkan posisi kita di pribadi Yesus. Kita itu. Boleh juga kita mengambil posisi sebagai orang lumpuh. Wah, saya penuh penderitaan, saya penuh pergumulan. Tidak masalah. Tapi itu perenungan yang pertama. Masuk kepada perenungan yang lebih dalam, bahwa aku Kristus di dunia, Kristus bagi keluargaku, aku Kristus bagi semua orang. Selewat hidupku banyak orang mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Jadi engkau adalah orang yang berkuasa. Jangan batasi kuasa yang ada padamu. Sekarang, kalau berjumpa dengan orang, karena engkau adalah Kristus bagi orang, tantang kemauannya untuk menginginkan lebih. Itu pola Tuhan, supaya nyata kuasa Tuhan, supaya kuasanya nyata terjadi saat itu, dia mesti tantang. Karena apa saudara? Orang ini sudah tidak ada kemauan. Beberapa orang karena ada pergumulan putus asa, sehingga ketika diserang oleh kuasa kegelapan, dia merasa bahwa dia tidak berdaya. Ya terjadilah terjadi. Seakan-akan gak bisa melawan. Tidak saudara, engkau adalah orang yang berkuasa di dalam Tuhan. Nah, sekarang polanya bagaimana supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu? Berdiri, bersikap seperti Yesus. Kedua, saudara, tantang. Ingat ya, ketika orang itu terhubung kepada hidupmu, itu berarti Tuhan menempatkan orang itu supaya mengalami jawaban lewat hidupnya. Di sini saya ketemu ada jiwa baru di sini. Namanya sama dengan saya, Pak Edi. Saya ketemu dengan Edi. Ini sudah 4 tahun lalu. 4 tahun lalu ketemu dengan saya, cuma sebentar. Interaksi kami cuma sebentar. Tapi cara Tuhan untuk menuntun. Tapi saya tahu ketika Tuhan tuntun dia ke saya, itu supaya dia mengalami pertolongan Tuhan. Betul saudara. Jadi saya rilis. Padahal rumah tangganya di ujung tanduk waktu itu. Tapi kemudian puji Tuhan sampai sekarang. Tapi kemudian terhubung lagi kami. Baru-baru ini, baru yang bulan Oktober ini kami terhubung. Berapa minggu yang lalu? 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Terhubung lagi. Lihat cara Tuhan. Saya selalu mengimani begini. Kalau orang itu terhubung dengan saya, berarti dia mesti terhubung dengan Yesus.
Karena saya adalah Kristus bagi orang itu. Saya ketemu dengan Ibu Olivia. Kalau mau bilang kebetulan, tapi saya lebih suka mengatakan kebenaran. Saya lagi cari tempat fotokopi. Ibu Olivia di paling ujung. Saya nggak kenal beliau. Saya nggak tahu pergumulannya. Tetapi ketika saya cari tempat fotokopi waktu itu dengan pendeta Stevi, dengan pendeta Amos. Kebetulan kami mau pergi ke Puncak untuk ada rapat pendeta-pendeta. Cari-cari di daerah Penggilingan, cari tempat untuk fotokopi nggak ketemu. Pada waktu cari, dapatlah tempat fotokopi tempatnya Ibu Olivia. Ngobrol sebentar kan cuma fotokopi cuma berapa lembar. Tapi roh Tuhan bicara di dalam hati saya. Ibu, Tuhan ngomong ke saya begini. Dan itu terkonfirmasi. Terkonfirmasi, saudara. Karena apa? Saya tahu bahwa saya adalah Kristus bagi orang lain. Amin. Pada waktu saya membawa suara Tuhan, saya adalah nabi bagi orang itu. Saya menyampaikan isi hati Tuhan. Dan luar biasanya ibu ini menerima. Amin. Saya tidak tahu ternyata anaknya ini pernah diambil orang. Tapi Tuhan bicara kepada saya, ibu, anak ini berusaha dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Nangis dia, Pak, beberapa bulan lalu anak saya diculik, tapi balik lagi. Amin. Iblis coba menghancurkan. Lihat, ada cara Tuhan bicara kepada kita, tapi kita harus ada di posisi Kristus. Yes. Amin. Amin. Tapi ketika orang itu terhubung kepada kita, ingat, memang Tuhan sudah tentukan orang itu terhubung di pelayanan kita. Saya yakin ibu, memang Tuhan tentukan terhubung di pelayanan kita. Saya yakin Pak Edwin, memang terhubung di pelayanan ini. Saya mengimani begitu. Karena apa? Saya Kristus. Begitu. Amin. Karena kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Alkitab berkata, lakukan apa saja. Tuhan menyertai kau. Amin. Saya mengidentifikasi Pak Edwin. Saya tidak tahu dia. Saya mengidentifikasi Bapak. Tuhan bicara kepada saya, Bapak begini. Tuhan mau Bapak begini. Tepat. Terkonfirmasi. Itulah cara Tuhan bekerja. Amin, saudara. Amin. Makanya saudara, ada di posisi pribadi Kristus. Amin. Saudara, waktu merenungkan perempuan Kanaan yang percaya. Saudara mau jadi perempuan Kanaannya, atau saudara menjadi pribadi Kristus di situ? Jadi pribadi Kristus. Nah, yang lebih tinggi. Kalau perempuan Kanaan menerima kasih karunia, kalau menjadi pribadi Kristus adalah penyalur kasih karunia. Amin. Kalau saudara kalau Yesus ketemu dengan Bartimeus, saudara berposisi di Bartimeus atau berposisi di pribadi Yesus? Nah, yang lebih tinggi. Saudara mungkin waktu merenungkan firman Tuhan, ya saya seperti Bartimeus, buta, tidak melihat kemuliaan Tuhan. Tapi naik lebih tinggi. Perenunganmu adalah perenungan bahwa engkau adalah orang yang di dalam Kristus, Kristus di dalam hidupmu. Amin. Jadi naik lebih tinggi. Ketika bertemu Bartimeus, rilis apa? Seru. Amin. Saya rilis kepada mereka. Saya merilis kepada saudara. Umumnya waktu saya melayani saudara, saya merilis. Amin. Adakah yang saya tahan? Tidak ada. Karena apa? Kalau saya memperkatakan firman, maka tanggung jawabnya berpindah pada Tuhan untuk menolong saudara. Amin. Jadi sekarang perenunganmu berubah. Kau adalah Kristus bagi orang lain. Rilis saudara, pola Yesus begitu supaya kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Rilis, katakan rilis. Berkatakan. Amin saudara. Ketika orang yang di dekat kolam Bethesda itu tidak ada kemauan, tidak ada iman. Petrus dan Yohanes waktu melakukan mujizat pertama, ada orang lumpuh di Alkitab bilang di pintu gerbang indah, beautiful gate, begitu kan? Dia datang. Tapi orang lumpuh itu sama sekali tidak punya iman. Sama sekali tidak punya iman. Tapi karena mereka berdiri di posisi sebagai Kristus bagi orang lain, maka mereka rilis, emas perak aku tak punya.
Tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Yang tidak aku punya aku tidak bisa berikan. Emas perak aku tak punya. Aku nggak bisa berikan. Tapi aku punya sesuatu yang lebih luar biasa dari emas dan perak. Demi nama Yesus. Hah? Demi nama Yesus berjalan, dia rilis, saudara. Apakah orang itu ada iman? Tidak. Sekarang saya mau beralih ke cerita Lazarus. Lazarus sudah mati. Apakah dia punya iman? Waktu masa hidup dia punya iman. Sekarang sudah mati. Orang mati nggak bisa ketawa. Betul? Sama dengan orang bersuka cita tidak bisa sedih. Orang yang bersemangat tidak bisa loyo. Amin? Orang yang lesu tidak bisa bersemangat. Tapi kalau dia masih hidup masih ada harapan. Tapi kalau sudah mati, Yesus berhadapan dengan Lazarus. Dia tahu Lazarus sudah mati. Tapi sepanjang perkataannya Yesus mengatakan dia cuma tidur. Secara manusia mati, tapi percakapan Yesus tidur. Betul loh. Dan Lazarus karena sudah mati nggak punya iman lagi di situ. Meskipun kalau kita belajar iman menembus batas kematian. Betul. Tapi perhatikan, Yesus merilis bukan emas perak. Dia mengatakan, Lazarus keluarlah. Dari mana itu? Saudara baca dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan tajam dibanding dengan pedang manapun, dia paling tajam, menusuk amat dalam. Jadi begini, kalau kita ada di posisi Yesus, merenungkan bahwa saya ini adalah Yesus. Yesus kan begitu. Ketika dia merenungkan, dia berkata, aku dengan Bapa satu. Makanya dia berkuasa. Mau berkuasa enggak? Perenunganmu harus berkata, aku dengan Yesus satu. Sebagaimana Yesus berkuasa, aku begitu. Harus sampai kepada tingkat begitu. Paulus begitu perenungannya. Makanya dia aniaya. Yesus kan perenungannya begitu. Aku dengan Bapa satu. Lalu kemudian orang Yahudi mau lempar dia. Yesus tanya, perbuatan baik mana yang membuat kamu melempari aku? Orang Yahudi bilang, bukan karena perbuatan baik yang engkau lakukan kami mau melempari engkau, tapi karena engkau manusia biasa saja menyamakan diri sama dengan Allah. Oh, rupanya Yesus sudah sampai kepada tingkat perenungan. Bapa, aku adalah Bapa. Bapa ada di dalam aku. Aku dengan Bapa satu. Oh, itu sebabnya saudara, Yesus berkuasa. Dahsyat. Nah, perenunganmu gimana? Mau berkuasa, perenunganmu mesti begitu. Tapi belum terjadi. Rilis saja dulu. Amin. Betul? Amin. Renungkan, aku memiliki kuasa Yesus. Kristus hidup di dalam aku di dalam Yesus. Demi nama Yesus jalan. Amin. Rilis untuk ekonomimu, aku perintahkan ekonomiku berjalan dalam nama Yesus, sembuh, jadi baik. Amin. Betul. Amin. Amin, saudara. Amin. Firman Tuhan itu kuat, hidup, tajam, Yes. menusuk amat dalam. Jadi waktu Yesus rilis kepada orang yang lumpuh di dekat kolam Bethesda, meskipun dia tidak punya iman, tapi waktu itu dia lagi duduk, dan kemudian tiba-tiba dia ada dorongan dari roh. Ingat, firman itu dari roh dan menghidupkan. Jadi firman Tuhan itu mulai dari mana? Dari dalam, hidupkan dari hati. Itu sebabnya kalau saudara mau renungkan, kalau saudara perhatikan di KKR, di ibadah-ibadah kebangunan rohani, tidak ada iman, tapi tiba-tiba waktu dibilang jalan, oh, orang itu ada dorongan dari dalam. Aku harus berdiri. Biar tiba-tiba dia, ada semangat di sini. Kakinya udah mulai bergerak. Udah, yang satu lagi. Saudara dia mulai begini dan tegak. Itulah kuasa Tuhan, kuasa iman. Haleluya. Lazarus mati, tapi Yesus bicara di roh. Yesus berbicara di spiritnya. Dan ketika berkata Lazarus keluar, maka kuasa firman Tuhan itu hidup di dalam diri Lazarus, di rohnya, di hatinya. Tiba-tiba kemudian jantungnya duk, berdetak, mengalir aliran di seluruh bagian sarafnya, di bagian peredaran darahnya, di urat-urat sampai kepada daging. Seluruh bagian tubuhnya menjadi hidup. Dari situ firman Tuhan bekerja selalu dari roh. Amin, saudara. Perenungan berkuasa. Tapi rilis.
Halo? Amin. Boleh saudara? Sehingga ketika ada orang berjumpa dengan engkau, mesti yakin ini orang dipimpin oleh Tuhan. Satu kali Elia, kamu pindah jangan lagi di Sungai Kerit, kamu pindah ke Sarfat karena aku sudah menunjuk seorang ibu janda untuk memelihara engkau. Ibu janda ini tidak dengar suara Tuhan, tapi Elia sudah tahu siapa yang ketemu dengan dia ibu janda, maka dialah orang yang dituntut Tuhan kepadaku. Dia mesti terhubung dengan aku. Ada banyak janda di Sarfat, tapi ibu janda ini begitu dia datang dia bilang begini. Elia bilang begini, buatkan roti buat aku. Roti tinggal segenggam. Untuk makan satu orang sebenarnya tidak cukup, tapi ini makan 2 orang. Tiba-tiba Elia bilang, nah kamu bikin dulu buat aku. Karena apa? Karena Tuhan sudah berfirman bahwa tepung di tempayanmu tidak akan habis. Elia tahu dia membawa nama Tuhan. Ketika Daud terhubung dengan Goliat, ketemu dengan Goliat, musuh, dia bilang, kamu datang dengan lembing dan tombak, senjata perang lengkap, tapi aku datang demi nama Yesus. Amin. Demi nama Tuhan. Amin. Nah, gitu kan? Dan perhatikan, dia identifikasi, kamu nanti mau jadi begini. Dia identifikasi apa? Aku akan mengalahkan engkau, aku akan memenggal kepalamu, aku akan memberikan tubuhmu kepada burung di udara. Dia rilis loh. Terjadi di mana itu? Di roh, di spiritual. Sehingga batu yang kecil, kemampuan untuk menghancurkan dahi ini dengan orang yang kecil tidak mungkin. Tapi karena di roh, masuk ke sini, tepat. Hebat itu Goliat. Tapi bagian ini Tuhan tahu titik lemahnya. Jadi waktu kau berilis, ada kuasa Tuhan yang pergi. Firman Tuhan bekerja, dahi kena otak nih, begitu kan? Betul? Amin. Saudara ada di posisi pribadi Kristus. Saudara adalah Kristus bagi orang lain. Amin. Bagaimana supaya kuasa Tuhan nyata? Ingat saudara, rilis perenunganmu tentang Tuhan. Amin. Tapi ketika orang ketemu, rilis berkat. Kecuali kamu memposisikan, saya ini Bartimeus lah, saya butuh kasih karunia Tuhan. Betul, kita semua butuh kasih karunia Tuhan. Nah, yang lebih tinggi, Tuhan memakai hidupku. Amin, saudara. Haleluya. Alkitab berkata begini, sesudah peristiwa Serambi Salomo, sesudah peristiwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan, mereka kemudian diperhadapkan kepada mahkamah agama. Mahkamah agama kaget loh. Mereka mengatakan, luar biasa berani ini orang. Dan Alkitab mengatakan mereka mengenali keduanya adalah pengikut Yesus. Saya mau kasih tahu, dari mana kita dikenal bahwa kita pengikut Yesus? Dari mana? Dari kuasa. Dari kuasa. Amin? Saya mau berdoa. Pada waktu saya mau perkatakan ini, saya percaya saudara mengimani maka itu terjadi. Tuhan sedang bicara begini kepadamu. Engkau adalah anakku. Engkau memiliki kuasa. Roh Tuhan bicara kepada saya dan bicara kepadamu untuk aku sampaikan. Aku berkata kepadamu, engkau adalah anak Tuhan. Tuhan bicara begini kepadamu, aku mengasihi engkau. Aku telah menaruh kuasaku kepadamu. Tidak ada yang bisa menghancurkan hidupmu. Tidak ada kegagalan, tidak ada kesialan, tidak ada kehancuran terjadi dalam hidupmu. Sebab kuasaku ada padamu. Tuhan bicara begitu kepadamu, terima dengan iman. Sekarang ini katakan bersama dengan saya, hai masa kegelapan, hai setan-setan, hai roh jahat, engkau tidak ada hak dalam hidupku. Aku menolak pekerjaanmu. Aku nyatakan saat ini, aku putus hubungan dengan masa kegelapan. Sekarang juga angkut barang-barangmu keluar dari hidupku di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Berkatakan untuk dirimu, katakan kepada dirimu, hai Edwin, ucapin. Haleluya, ucapkan, hai aku anak Tuhan, aku milik Tuhan, aku diberkati.
diberkati, aku diurapi. Hikmat Tuhan ada padaku, kuasa Tuhan ada padaku, kemuliaan Tuhan memenuhi hidupku. Aku tak terhentikan karena roh Tuhan memimpin hidupku di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tolong pujian haleluya. Amin saudara. Pada waktu Yesus berhadapan dengan orang sakit, dia berkata kepada Bapak, Bapak, kasihan orang ini sakit, Bapak. Enggak saudara. Dia nggak memohon-mohon berdoa, Bapak, tolong ini orang sakit. Enggak. Apa ini? Perintah, penyakit, keluar. Amin. Sama pintu, sana. Dan ada kata-kata, jangan balik-balik lagi. Setan kalau di apa namanya, di pelan-pelan, setan jangan sini dulu, kasihan dia loh. Kamu keluarlah setan, jangan ganggu dia lah, kasihan. Kamu nggak lihat dari rumah tangganya udah hancur begitu, kamu nggak lihat deh hidupnya, ekonominya jadi begitu. Begis kamu setan, kamu bolehlah, keluarlah. Setan itu yang celah kecil aja dibikin besar. Apalagi kalau kita buka pintu untuk setan, wah senang sekali. Tapi jangan salah, nggak segampang itu membuat setan itu keluar. Harus pakai kuasa Tuhan. Amin. Makanya waktu kita sadar kalau kita tahu kita sedang diserang oleh kuasa kegelapan, perintah. Katakan perintah. 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 Amin. Hei setan, keluar kau. Tidak ada nama setan di sini. Ini roh jahat, ini di alam roh. Jangan tersinggung. Jangan sudah ngomong, saat itu di rumah. Jangan. Kita bukan berhadapan dengan manusia. Amin. Jangan juga bilang sama anak-anakmu, orang tuamu atau saudaramu setan lo. Jangan. Dia malah belum ciptaan Tuhan. Itu ada di rumah tuh Pak. Tapi kepada kuasa kegelapan, iblis, setan, roh jahat, katakan, hei setan, roh jahat, kuasa kegelapan, keluar kau. Aku menolak pekerjaanmu di hidupku, keluar dalam nama Yesus. Begitu, jangan orang Manado bilang apa? Di ondo-ondo. Saya nggak tahu kalau di Jakarta ini bahasanya apa. Amin. Begitu. Ditimang-timang. Jangan ditimang-timang. Nggak boleh. Amin. Rilis kuasamu. Rilis, jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa yang ada padamu. Haleluya. Tolong pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari berdua sama-sama. Satu pujian kita nyanyikan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, seperti Yesus, sebelum dia melayani dengan berkuasa, dia dipenuhi Roh Kudus dulu. Dia harus dipenuhi Roh Kudus. Sedangkan Yesus saja dipenuhi Roh Kudus, apalagi kita harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Pulihkan
Untuk kami semua yang ada di tempat ini, maupun yang terima video secara online, Engkau adalah Allah yang diurapi, Engkau yang penuh kuasa, ada persatuan dalam hidupmu, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan dalam hidupmu, tidak boleh ada penundaan terjadi dalam hidupmu, terjadi percepatan ilahi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mengadakan perjamuan kudus. Kami percaya ada kuasa perjamuan kudus. Pada waktu kami menghayati, mengimani, mengingat bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Kami percaya ada kuasa. Oleh karena pengorbanan Yesus, Yesus sudah mati supaya manusia lama kami mati. Yesus dikuburkan supaya manusia lama kami dikuburkan. Dan Yesus sudah bangkit supaya kami bangkit menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Satu pujian akan dinyanyikan dipimpin oleh Welsinan. Jawab, bisa angkat tangan. Oke, kalau sudah semua mari berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, 1 Korintus pasal 10 mengatakan pada waktu kita makan roti, maka kita imani bahwa terjadi persekutuan dengan Yesus. Pada waktu kita minum dari cawan, imani bahwa kita sedang menyatu dengan darah Yesus. Itu 1 Korintus 10 di ayat yang ke-16 di situ dikatakan ada penyatuan, ada persekutuan terjadi. Amin. Baik, sekarang taruh roti di tangan kanan yang tertinggi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, sebagaimana tubuhmu sehat dan kuat, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk, begitulah tubuh kami. Kami imani bahwa tubuh kami sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk dalam hidup kami. Sebab pada waktu kami makan roti ini, kami mengimani terjadi persekutuan dengan Yesus. Sebagaimana tubuh Yesus, begitulah tubuh kami. Sebab di malam Yesus akan diserahkan,
Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berarti tubuh Yesus sudah diserahkan kepada kami. Ada tubuh Yesus dalam hidup kami. Kami terima dengan iman. Kami sehat dan kuat. Mari kita makan dan mengucap syukur. Sekarang taruhlah cawan di tangan kanan, angkat ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Imani, pada waktu kita minum dari cawan ini, kita sedang menyatu dengan darah Yesus. Darah itu kehidupan. Sebagaimana di tubuh kita ada darah, berarti darah itu adalah kehidupan di tubuh kita. Jadi pada waktu kita minum, kita mengimani menyatu dengan darah Yesus. Berarti kehidupan Yesus ada pada kita. Imani. Sebagaimana Yesus mulia, penuh kuasa selama ada di dunia, maka begitulah hidup kita. Penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami imani, kami menyatu dengan darah Yesus. Pada waktu kami minum dari cawan ini. Ini adalah cawan berkat. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ini adalah cawan perjanjian yang baru. Berdasarkan perjanjian berkat perjanjian baru, bahwa kami sudah dikasihi, kami sudah dibenarkan, diampuni, diberkati oleh Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, itu semata-mata anugerah Tuhan, bukan usaha kami, bukan perbuatan kami, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Sehingga pada waktu kami minum dari cawan ini, kami percaya kami disuplai dari perjanjian yang baru, kami dipenuhi dengan anugerah kebaikan Tuhan. Sebab di malam Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Ada kesehatan Kristus dalam hidup kami, dan ada kemuliaan Kristus bagi hidup kami. Haleluya Tuhan. Segala masalah kami sudah diselesaikan oleh Tuhan. Segala masalah pergumulan kami sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan di hidup kami melekat kepada Tuhan. Kami melekat kepada Tuhan. Kami mau taat tunduk kepada Tuhan. Kami mau berserah terus kepada Tuhan. Kami mau percaya terus kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berserah kepada tuntunan Tuhan yang mengarahkan hidup kami. Dan biarlah kami merenung terus firman Tuhan. Firman Tuhan hidup dalam diri kami. Dan sebagaimana Yesus, begitulah kami. Ada kuasa Yesus dalam hidup kami. Kami tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kami. Itu semua karena pengurapan yang kudus dalam hidup kami. Kami terima dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan saudara duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, sebagai pengumuman, saya mau mengajak saudara minggu depan jam 10 mari hadir bersama-sama. Tapi nanti di bulan November kita pindah di jam 5 sore. Jam 5 sore, kita pindah di jam 5 sore bulan November. Oke, tanggal 29, 30, 31 kita dari hari Jumat, saudara lihat, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu begitu. Kita ada acara retreat atau jalan-jalan, itu tanggal libur saudara. Jadi hari Jumat kita berangkat, lalu kemudian pulangnya hari Minggu. Hanya saja ada biayanya. Jadi ini sebenarnya fullnya 2 hari, atau tepatnya 3 hari 2 malam. Begini. Kita kalau jalan-jalan ke sana, ke puncak, rencananya mau ke puncak, ya kan namanya kebersamaan. Masa makan pisah-pisah? Bisa saja. Oke, kita jalan-jalan ke sana, begitu kan? Tapi makan sendiri-sendiri ya, nggak enak banget, begitu kan? Jadi yang kami mintakan di saudara adalah biaya makannya. Biaya makannya. Oke, mengenai transport dengan maupun penginapannya, biar gereja akan tanggung. Tapi saudara, biaya makan saudara, saudara berikan ke gereja, gereja yang kelola. Untuk acara tanggal 29, 30, 31. Yang mau ikut, ayo. Tapi seberapa pun yang mau ikut, ini program akan jalan. Oke. Nah, biayanya
saya sudah pertimbangkan masak-masak dan masukan dari teman-teman. Memang saudara, kita mungkin kalau mau cari makan dengan apa segala macam, ya ini begini ya. Hari Jumat malam ada makanan disediakan. Tapi kami usahakan Jumat siang disediakan makanan. Jadi Jumat siang, malam. Lalu kemudian Sabtu 3 kali. Begitu kan? 3 kali. Bukan cuma 3 kali. Ada orang Manado bilang ada spokolnya. Apa maksudnya itu? Ada sarapannya. Ada snacknya. Gitu. Jadi jam 7 minum pagi sarapan, nanti ada snack jam 10, siang makan siang, begitu kan? Sore kita makan pagi, betul namanya sarapan sore, begitu kan? Lalu malam tidak makan siang, malam makan malam. Jadi udah 5 kali. Lalu kemudian besoknya hari Minggu pagi, lalu sarapan, lalu makan siang. Jadi kami akhirnya memutuskan satu orang 200 itu biaya makan. Biaya makan saudara. Nah, saya harap saudara bisa ikut. Tapi saudara ngobrol dengan saya. Kalau saudara mau ikut, ngobrol, daftar kepada saya atau daftar kepada istri saya atau daftar kepada Pendeta Dolfi atau kepada Ibu Novi. Begitu. Saya harap saudara bisa ikut. Begitu. Kita memiliki Tuhan yang sama. Kalau Tuhan bisa sediakan kepada orang lain, masa saya nggak bisa? Iya dong, sama-sama punya Tuhan kok. Mas Ahmad ya. Nah, saudara, pada waktu saudara ikut, kami mempertimbangkan saudara sangat diberkati kalau betul. Kami mendoakan pelayanan ini, termasuk pelayanan kalau kita retreat. Waktu saudara hadir, itu bukan cuma sekedar waktu 3 hari yang seakan-akan terbuang. Tidak, itu tidak sia-sia. Itu betul-betul berdampak dalam hidup saudara. Karena apa saudara? Nanti kita ada kebersamaan, ada doa, ada pengajaran, dan ada KKR di dalamnya. Ada pelatihan-pelatihan. Saya harap saudara bisa ikut. Oke, yang berikut. Jadi minggu depan masih ibadah jam 10. Hari Minggu tanggal berapa ya? Hah? Tanggal 1 ya? Hari Minggu tanggal 1 ibadahnya di sana. Jadi tanggal 1 tidak ada ibadah di sini. Adanya ibadah online. Begitu. Jadi nanti tanggal 1 bulan November tidak ada ibadah di sini. Begitu. Saya pengen sih kita pulang sudah sampai kita bisa bikin pelayanan online di hari Minggu jam 5 sore. Kalau masih keburu. Tapi udah capek-capek kali ya. Oke, saya rasa itu aja. Dan nanti saudara komunikasi dengan saya, istri atau Pendeta Dolfi atau Ibu Novi yang ada di belakang. Oke, baik. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan sekaligus waktu kita nyanyi ini adalah lagu penutup. Ku yakin engkau memberkati aku. Persembahan, ya. Jadi kita akan memberikan persembahan. Lagu yang kita nyanyikan ini sebagai lagu penutup, sembari kita memberikan persembahan. Nanti Pak Peter akan tutup di dalam doa. Ku yakin engkau memberkati aku. Ku yakin engkau memberkati aku.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Amin. Sukacita kami menjadi penuh Bapa. Karena kami yakin kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kami yakin kami dipenuhi dengan anugerah-Mu. Kami yakin kami dipenuhi dengan mujizat-Mu Tuhan. Karena hari ini Bapa, kami melihat tangan-Mu yang luar biasa terjadi dalam hidup-Mu, dalam keluarga-Mu, dalam rumah tangga-Mu, dalam pekerjaan-Mu. Oleh karena Dalam nama Yesus. sukacita. Oh haleluya. Tuhan, kami percaya kami lepas dari tempat ini. Kami akan menjadi baru. Kami akan menjadi serupa dengan Tuhan. Yes. Kami akan merilis setiap orang yang bertemu dengan kami. Kami akan menjadi banyak mendapatkan Tuhan. Yes. Mereka penuh dengan kemuliaan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, aku berdoa secara khusus bagi gereja. Oh Yesus Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa Allah terus Yes. terjadi. Yes. Tuhan, biarlah kuasa Allah terus Dalam nama terjadi. Yesus. Mujizat Allah terjadi. Oh Tuhan. Tuhan, kami tidak akan meminta dan orang-orang turut akan datang ke tempat ini. Amen. Dalam Tetapi nama kami Yesus. yakin Terjadi dalam nama Allah Yesus. akan menurut setiap orang penuhi tempat ini Tuhan. Yes. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Tempat ini akan penuh. Penuh dalam nama Tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa baru. Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Berdoa secara khusus Tuhan bagi hamba-Mu. Tuhan Yesus, pimpin terus. Amen. Berikan hikmat yang baru. Tuhan, berikan pengalaman-pengalaman Engkau yang baru Tuhan. Amen. Yang akan membuat influence bagi kami semua. Amen. Dan kami akan dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Yes. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bagi hamba-Mu, Terima kasih. bagi hamba-Mu, anak-anaknya Tuhan. Yes. Engkau memberkati. Amen. Tuhan Yesus, aku juga berdoa bagi kami semua. Oh Tuhan. Biarlah roh Tuhan terus menyala-nyala dalam hidup kami. Terus menyala. Kami tidak akan main-main dengan pelayanan ini. Yes. Kami tidak akan main-main Tuhan. Oh Tuhan. Kami akan all Tuhan bagi Engkau dalam pelayanan ini. Yes Tuhan. Tuhan, mari pakai setiap Pakai ya Tuhan. kemampuan kami. Yes. Apa yang kami punya akan kami beri buat Tuhan. Amen. Dan banyak jiwa diundang. Banyak jiwa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pada akhirnya Tuhan, Amen. setiap orang-orang yang menonton channel ini Tuhan, Oh Tuhan. yang mendapatkan channel ini, Tuhan memberkati mereka Berkati semua. ya Tuhan. Kuasa Allah mengalir bagi Yes. mereka. Yang sakit disembuhkan, yang bermasalah dengan suami Tuhan menikah, dengan segala masalah dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena Allah ada bersama kita. Amen. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Dalam nama Yesus. kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, kita berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya berdiri di sini untuk saudara. Memang sudah ada padamu. Imani Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu tersenyum dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu segala kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus yang memenuhi hidupmu dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, supaya engkau tetap hidup kekal, supaya engkau tetap sehat dan kuat. Sambut tanganmu di kepala supaya engkau tetap terpuji, terhormat dan nama. Engkau sehat dan kuat, engkau penuh kuasa dan urapan baru, penuh hikmat dan pengertian makin naik bukan turun dari kepala bukan ekor. Engkau terpelihara dengan baik, engkau dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpahnya, dijaga dengan kuat, bahkan engkau dikasihi tanpa batas. Engkau dipimpin oleh Roh Kudus, terbuka pintu berkat atas hidupmu, ada kekayaan hidupmu,